Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizir rahman, alladhi habbaba ilayna al-iman wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ilayhi yurja'u amru kulluh wa huwal musta'an wa 'alayhi tuklan. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي المبعوث بالقران والبرهان صلوات الله وسلامه على حبيب الرحمن سيد الانسان نبينا وشفيعنا محمد وعلى اله واصحابه وتابعيهم باحسان رحمه الله عليهم ورضوان. وقد قال الله تعالى في القران الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين واجعلنا بالإيمان كاملين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. Masyaallah muslimin hadratul muhtaramin, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi yang cerah penuh berkah ketika rahmat tercurah di bulan mulia ini, kita merasakan betapa banyak kenikmatan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah kepada kita semua. Kita merasakan kasih sayang Allah yang tercurah kepada kita sangatlah banyak. Ketika Allah mengirim Ramadan untuk membersihkan dosa dan noda yang ada pada kita. Ketika Allah mengirim Ramadan untuk meninggikan derajat kita. Ketika Allah mengirim Ramadan untuk memperbanyak pahala dan anugerah yang dijanjikan oleh Allah. Maka pantaslah kita dan wajiblah kita menyambut kasih sayang Allah ini dengan sepenuh hati. Dengan memanfaatkan saat demi saat, waktu demi waktu untuk meregup dan mendapatkan fadilah-fadilah yang tercurah di bulan mulia Ramadan ini. Jangan sampai satu detik pun, satu saat pun terlena kita, terlepas dari fadilah dan keutamaan Ramadan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita niatkan untuk senantiasa berazam, bertekad dan berniat untuk berbuat baik di bulan mulia ini. Bulan tatkala Allah melimpahkan rahmat-Nya, membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, membelenggu musuh-musuh setan, para setan yang terkutuk. Ini kesempatan emas untuk membina diri kita untuk menjadi insan mulia. Marilah kita berupaya untuk meniti, beramal, berucap, sikap, melakukan apa saja yang membuat Allah ridho dan cinta kepada kita. Dan kita menjauhi apa saja yang membuat Allah murka dan benci terhadap kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta umat-umatnya yang senantiasa setia tunduk mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah
wabah corona yang mendunia. Kita dapatkan, kita dengarkan, kita lihat di sekitar kita banyak orang-orang yang bermurung durja, sedih, gundah gulana. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena putus asa. Tentu hal ini sesuatu yang memprihatinkan bagi kita. Bagi seorang mukmin, bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita menghadapi sebuah takdir Allah, sebuah kehendak Allah yang berlaku di semestanya Allah ini. Saya teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Sayyidah Aisyah sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un, maka Rasulullah menjawab, "Innahu kana 'adzaban yab'atuhu Allahu 'ala man yasha wa ja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin." Sesungguhnya ta'un itu adalah siksaan, azab dari Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah menjadikan itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang punya keimanan, yang yakin terhadap janji-janji Allah. Maka tidak ada seorang hamba yaqa'u fit ta'un yang dia merasakan atau mengalami ta'un itu, dia di sebuah negara atau di kota atau di suatu kampung yang mana dia yamkuthu fihi, dia tetap tinggal di situ, tidak keluar-keluar. Sabiran wa muhtasiban, dalam keadaan sabar dan ikhlas menerima itu, bahwa itu adalah ketentuan Allah. Wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan dia yakin dan mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa menimpa kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang menimpa padanya kecuali apa yang sudah ditentukan Allah baginya. Maka lahu mithlu ajri syahid, maka baginya dapat pahala seperti pahalanya orang yang syahid. Kita bisa lihat dari hadis ini, suatu peristiwa ta'un, wabah yang menjalar dunia ini, maka ada dua kelompok orang. Ada yang mensikapinya sebagai azab, siksaan, sehingga menekan, membuat stres, membuat susah, membuat gundah gulana, bahkan tidak ada yang sampai putus asa. Naudzubillahi min dzalik. Tapi di kaca mata orang mukmin, semua yang terjadi itu dengan izin Allah dan kehendak Allah. Bahkan kedipan mata kita, jatuhnya daun kering dari pohonan, itu pun atas kudrah dan iradah Allah. Dan seluruh kudrah iradah Allah didasari kemahatauan Allah dan kebijaksanaan Allah. Maka seorang mukmin mensikapinya dengan sesuatu yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka pahala wabah itu bagikan ladang amal untuk memperbanyak ibadah. Ladang amal untuk meninggikan derajat. Ladang amal untuk menghapus dosa-dosa kita. Masyaallah muslimin, para bapak, saudara-saudara sekalian. Untuk kita bisa menjadi orang yang sabiron, sabar. Untuk kita bisa menjadi orang yang muhtasiban, mengikhlaskan seluruh peristiwa, menerima apa yang ada, menerima semua yang terjadi dari qada dan kudrah Allah. Ini perlu adanya pengetahuan dan keyakinan, ilmu yang harus ditancapkan di dalam hati kita. Untuk itu, di dalam kesempatan yang mulia ini, walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi silaturahim ini tetap terjalin. Tetapi saling nasihat menasihati tetap kita lakukan. Berkomunikasi dan
senantiasa menyambung persaudaraan tetap harus kita lakukan. Dan semoga aja hati kita tetap dikaitkan oleh Allah atas dasar iman dan cinta karena Allah. Untuk itu, marilah kita mengawali kajian kitab Al-Hikam ini dengan membaca Fatihah. Dengan harapan semoga Allah mempertautkan hati kita karena iman, karena cinta karena Allah. Semoga Allah melimpahkan bimbingan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberi taufik untuk istiqomah di jalan Allah. Semoga Allah memberi sa'adah dunia dan akhirat untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengambil faidah dan manfaat dari kalam-kalam mulia, butir-butir mutiara dari kitab Hikam karya ulama besar Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa khidmatihi fi darain amin. Di dalam kitab Hikam butir yang ke-115. Beliau mengungkapkan dengan ungkap bahasa yang sangat indah, dengan ungkap bahasa yang sangat lembut kepada kita untuk mensikapi bala yang menimpa atau yang kita rasakan. Beliau mengatakan, wal yukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli laka falladhi wajahatka minhul aqdar huwalladhi awwadaka husnal akhyar. Liyukhaffif, hendaknya membuat ringan, meringankan alamal bala'i, dalam menghadapi pedihnya cobaan. Alaika, yang menimpa kepadamu, ilmuka, pengetahuanmu, ilmumu. Annahu, bahwasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala, huwal mubli laka, dialah yang mencobamu. Maka dialah dan takdir-takdir dialah wajahatka, yang senantiasa menghadapimu, yang senantiasa engkau alami. Huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar, maka dia pula lah yang membiasakan engkau untuk menerima bagusnya ikhtiar Allah, untuk menerima sebagus-bagus pilihan Allah. Terjemah bebasnya, pengetahuanmu, ilmumu, keyakinanmu tentang Allah, ma'rifatmu kepada Allah, kenalmu kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang mencoba seluruh makhluknya di alam semesta ini, akan bisa meringankan atasmu dalam menghadapi pedih dan pahitnya cobaan. Karena Allah lah yang menggulirkan takdir-takdirnya yang senantiasa engkau alami, engkau hadapi. Dialah yang membiasakan engkau untuk bisa menerima sebaik-baik pilihannya, untuk bisa menerima sebagus-bagus Allah. Dari butir mutiara ini kita bisa menangkap bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang sangat berharga, sangat bermanfaat bagi kita. Itu adalah ilmu. Kita bahwasanya Allah menciptakan berbagai aneka ragam makhluknya.
Maka Allah memilih mengistimewakan manusia. Di antara manusia ini Allah memilih dan mengistimewakan, menyayangi dan mencintai orang-orang mukmin. Maka Allah sangat sayang kepada orang mukmin. Bahkan Allah bil mukminina rahimah. Sungguh Allah terhadap orang-orang yang beriman itu sangat menyayangi. Maka tatkala kita merasa mukmin, tatkala hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyadari bahwasanya apa saja keputusan Allah, apa saja yang dijalankan Allah dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang didasari kasih sayang Allah. Bahkan yang berupa bala yang rasanya pahit, yang berupa bala yang membuat kita sesak dada, itu pun hakikatnya adalah rahmat Allah. Karena semua yang berjalan bagi orang mukmin, yang ta'alluq kepada orang mukmin, hakikatnya adalah rahmat Allah. Hakikatnya adalah wujud kasih sayang Allah. Walaupun kadang-kadang terasa pahit, walaupun kadang-kadang terasa berat bagi nafsu kita, walaupun kadang-kadang kita nggak suka. Karena pahit dan enaknya dan suka atau tidak sukanya itu sangat dipengaruhi oleh persepsi kita. Persepsi kita itu sangat dipengaruhi oleh ilmu yang ada pada kita. Sebagai contoh, ketika kita sakit, misalnya. Ketika kita sakit, semoga Allah menghindarkan kita dari sakit. Ketika kita sakit, misalnya jari kita luka dan tidak sembuh-sembuh, bahkan semakin membusuk, semakin membusuk. Maka tatkala ada orang yang datang memotong jari kita tanpa ada pengetahuan, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada argumentasi, maka kita akan terasa sakit. Kita akan terasa sakit, bahkan setelah sembuh pun masih sakit, masih dendam. Dialah yang membuat jariku terputus. Tetapi tatkala kita memotong jari kita dengan dasar ilmu kita, pengetahuan kita. Ketika kita sudah cek darah, ternyata darah kita sangat tinggi, gula darah kita sangat tinggi, kita diabetes. Maka apabila nggak diputus, ini akan terus menjalar ke seluruh tubuh kita. Maka sebelum menjalar harus dipotong. Maka kita serahkan jari kita untuk dipotong oleh dokter. Bahkan kita ikhlas membayar. Setelah selesai pun kita mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena bedanya ilmu yang ada pada dua orang ini. Sakit dan tidak sakitnya itu sangat berpengaruh ilmu yang ada pada dirinya. Begitu juga suka dan tidak suka. Kita bisa lihat anak-anak kita. Ketika anak-anak kita masih TK, masih SD kelas 1 dan sebagainya. Itu sangat suka makanan-makanan ciki-cikian yang mengandung MSG, yang mengandung zat-zat aditif yang tidak baik untuk kesehatan. Maka tatkala ibunya melarang untuk tidak makan, jangan suka ini nak, maka dia tetap ngeyel. Bahkan kadang-kadang merasa ibunya pelit. Padahal itu untuk kesehatan dan kebaikan anaknya. Tapi karena ilmunya belum nyampe, maka dia terasa pahit. Kadang-kadang merasa ibunya kayak pelit. Padahal itu wujud kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Itu berdasarkan pengetahuan yang belum nyampe. Begitu juga saudara-saudara sekalian, ketika kita dalam kehidupan ini, maka yang menggulirkan kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah waliul mukminin, adalah penolong, pelindung orang-orang mukmin. Bahkan Allah itu lebih menyayangi hamba-hambanya melebihi seorang ibu kepada bayinya. Allah itu lebih cinta, lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi seorang ibu terhadap momongannya, bayinya. Mana mungkin Allah
mendolimi hambanya. Allah tidak akan mendolimi hambanya walaupun semiskala dzarrah, sebobot atom pun tidak akan Allah mendolimi hambanya. Karena Allah sungguh mencintai, menyayangi hamba-hambanya. Rahmat Allah wasiat kulla syai'in, meliputi seluruh segala sesuatu yang ada di semesta. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita merasakan di saat-saat ini ada bala yang tidak kunjung reda, demi Allah, bukan karena Allah menganiaya kita, bukan karena Allah kejam terhadap kita, tapi ada sesuatu yang harus kita ambil pelajarannya. Ada sesuatu hikmah besar yang harus kita ambil dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, pengetahuan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah bahwasanya Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman, ini akan menguatkan kita untuk menghadapi apa saja, untuk bisa bersabar, dan untuk bisa bahagia, menerima lapang dada seluruh ketentuan Allah. Walaupun kadang-kadang itu terasa pahit bagi nafsu kita. Yang tadinya kita bebas kemana-mana, yang tadinya kita bisa bebas berkunjung kemana-mana, sekarang tidak bisa. Sekarang ada pembatasan-pembatasan. Tapi ada hikmah yang luar biasa yang akan bisa kita ambil manakala kita melibatkan basirah kita, melibatkan mata hati kita. Setengah yang saya rasakan ketika terjadi wabah-wabah semacam ini, kita bisa merasakan betapa kita dulu kepingin membangun rumah, tapi jarang kita huni. Sekarang kita harus di rumah dan kita mencintai rumah kita. Kita huni, kita terangi rumah kita dengan Quran, kita terangi rumah kita dengan ibadah-ibadah kita. Sehingga nanti rumah kita ini akan menjadi saksi kebaikan untuk di hadapan Allah Sang Pemberi nikmat. Ketika Allah memberikan amanah kepada kita anak dan istri, mungkin jarang di antara kita bisa kumpul anak dengan istri. Kumpul seluruh anggota keluarga sangat jarang. Tapi dengan kejadian ini kita bisa menikmati kebersamaan dengan anak istri. Marilah kita berhusnudzon kepada Allah. Bahwasanya ini ada sesuatu pelajaran hikmah yang akan disampaikan kepada orang mukmin. Khususnya kepada kita semua. Apalagi di bulan Ramadan ini. Betapa nikmatnya kalau kita ini berjamaah, sholat tarawih, sholat qiyamul lail bersama keluarga kita. Anak-anak kita yang sudah mulai hafal Quran, 5 juz, 10 juz, 30 juz, mulai melantunkan di hadapan kita. Maka kita rasa nikmat, bahagia tatkala anak kita mengimami kita. Anak kita membaca tartil di hadapan kita. Maka kebahagiaan ini sungguh tidak bisa diukur dengan materi. Para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian. Makanya mari supaya kita terhindar dari keluh kesah, terhindar dari protes kepada Allah, maka kita berdalam makrifah kita kepada Allah, kenal kita kepada Allah, ilmu kita kepada Allah. Dialah Allah walladzi awwadaka husnal ikhtiyari. Dialah Allah yang membiasakan padamu untuk bisa menghadapi kebaikan pilihan Allah. Kita semua berkehendak, kita semua kepingin abdi anta turid wa ana urid. Kepingin, kamu ingin, aku pun ingin. Tapi keinginanku yang terjadi.
Maka yang terjadi di dalam alam ini adalah pilihan Allah bagi kita. Tatkala kita yakin bahwasanya Allah itu sangat mengetahui kita, bahkan lebih tahu daripada kita sendiri. Dia tahu apa yang tertampak dari kita dan tahu apa yang tersembunyi dalam dada kita. Dia tahu apa yang ada pada kita, baik yang plus maupun yang minus. Semua ada. Bahkan pengetahuan Allah menjangkau, menembus seluruh batas waktu. Tatkala semua orang tidak tahu apa yang akan dilakukan besok, apa yang akan terjadi besok, maka Allah Maha tahu. Baik yang lampu yang akan datang maupun nanti kelak di yaumul akhirah. Maka serahkan pilihan itu kepada Allah yang Maha tahu. Seperti kita orang yang bodoh, kita menyerahkan orang pintar untuk memilihkan apa ayat dan apa yang aslah yang membawa kemaslahatan untuk kita. Maka kita terima dengan lapang dada. Begitu juga dalam kehidupan ini, Allah memilihkan peristiwa-peristiwa untuk kita. Menjalankan takdir-takdirnya untuk kita. Itu adalah sebaik-baik pilihan Allah yang harus kita terima. Kita tidak boleh menanyakan mengapa Allah begini. Kita tidak boleh mengatakan mengapa Allah melakukan begini dan begitu. La tas'al amma yaf'alullah. Janganlah kamu bertanya terhadap apa yang dilakukan Allah. Tapi kalian akan ditanya apa yang engkau lakukan untuk merespon ketentuan Allah. Apabila kita ridho, maka Allah ridho. Masyarul muslimin, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian. Allah menjadikan ar-rauha wal faraha, kelapangan dada, kegembiraan, kebahagiaan pada orang-orang yang yakin berridho, kepada orang-orang yang penuh keyakinan dan ridho terhadap ketentuan Allah. Sebaliknya Allah menjadikan al-hamma wal hasana, hamma kegalauan, kegundahan, wal hazana dan kesedihan, fi syakki wa syukti, di dalam Allah. Makanya saudara-saudara sekalian, menghadapi apa yang ada pada era-era ini, terutama yang kita rasakan sekarang ini, yang perlu kita tekankan, bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah. Inilah sebaik-baik pilihan Allah buat kita. Pasti Allah punya tujuan baik, pasti Allah punya pelajaran yang berharga dan hikmah yang mulia yang bisa kita ambil dari bala yang dicobakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena bala kita tidak terima putusan Allah. Jangan sampai karena bala kita lari dari Allah. Naudzubillah, jangan sampai kita ini putus asa dari rahmat Allah. Hikayah, ada riwayah dari Syekh Junaid Al-Baghdadi, dari gurunya Sari As-Sakati. Ketika Syekh Junaid bermalam di Sari As-Sakati, maka Syekh Junaid dibangunkan, ya Junaid, inni ara fil manami. Sesungguhnya aku mimpi tadi malam. Aku mimpi. Ka'anni baina yadayillah. Sepertinya saya ini di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman kepadaku, ya Sarli, lamma khalaqtu khalqan. Ketika aku menciptakan makhluk, kulluhum idda'u mahabbati. Semua mengaku bahwa cinta kepadaku. Wa idza khalaqtu al dunya haraba minni tis'u a'syab. Tatkala aku menciptakan dunia, maka makhluk-makhluk itu lari dariku 9/10, 90%. Sehingga tinggal al-usyur, tinggal 1/10 yang ada padaku. Kemudian
Allah berlanjutkan, wa idza khalaqtul jannata, tatkala aku menciptakan surga, haraba binni dis'u a'sadil usyur. 9/10 dari 1/10. Jadi dari 10% tinggal 10% dari 10%. Itu yang masih bersamaku. Maka tatkala wa idza khalaqtul nar, tatkala aku menciptakan neraka, haraba minni, maka lari dariku tis'u a'syal usyuril usyur. 10% dari yang tersisa tadi. Tatkala aku menciptakan idza khalaqtul dzarratan minal bala, aku menciptakan satu darah dari bala itu, haraba minni tis'ul a'syal usyuril usyur. 10% dari yang tersisa tadi. Jadi kalau tadi 10% lari karena dunia, 90% lari karena dunia dari keseluruhan, tinggal 10%, maka ada 10% itu pun terkurang ketika diciptakan surga. Orang lari kepincut terhadap surga, melupakan Allah hingga tinggal 10% dari 10%. Jadi tinggal 1%. Ketika Allah menciptakan neraka, maka lari 90% dari itu semua, tinggal 0,1%. Ketika Allah menciptakan bala, maka orang pun lari dari Allah, tinggal 0,01%. Ini yang masih tersisa. Dari yang tersisa itu Allah berfirman, ya ibadi, ladunya aradtum, walad jannah akhadtum, walan nar harabtum, wala farartum. Kaulaku. Bukan dunia yang engkau cari, bukan surga yang engkau inginkan, bukan neraka yang engkau lari darinya, bukan karena bala engkau lari darinya. Famada turidun. Maka apakah yang engkau kehendaki? Maka hamba ini mengatakan, engkau maha tahu apa yang aku kehendaki. Gimana kalau aku menciptakan bala yang sangat besar sehingga tidak ada yang bisa menanggung? Gunung-gunung pun tidak bisa menanggung. Maka hamba ini menjawab, idza kunta antal mubdi faf'al ma syi'ta. Kalau engkau yang menguji ya Allah, kalau engkau yang menguji ya Allah, silahkan kerjakan apa yang engkau kerjakan. Silakan kerjakan apa yang engkau kehendaki. Kalau itu darimu, maka aku terima. Maka bagi Allah mengatakan, haulai ibadi haqqan. Inilah yang sebenar-benar hamba-Ku. Masya Allah. Sebuah hikayah yang sangat berharga. Banyak di antara kita lari dari Allah karena kepincut dunia. Sehingga kita lupa terhadap Allah. Ada di antara kita pun kepincut terhadap surga. Walaupun itu pun dijanjikan oleh Allah. Sampai kita tidak melupakan yang menciptakan surga. Kita kepincut terhadap bidadari-bidadari di surga. Istana di surga. Sampai melupakan yang menciptakan bidadari dan menciptakan surga. Kemudian ada yang lari karena takut akan neraka. Sampai melupakan bahwa saja neraka itu adalah Allah yang menciptakan. Kemudian ada lari karena bala. Sampai lupa bahwasanya bala itu pun juga utusan Allah. Bala itu pun juga ciptaan Allah. Maka orang mukmin yang sejati, hamba yang sejati, hamba yang menancapkan di dalam hatinya benar-benar karena cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat cintanya kepada Allah. Dia mencintai Allah di atas segala-galanya. Kita berupaya ke sana. Karena kita mencintai Allah, maka bagaimana kita berupaya mendapat kecintaan Allah.
Maka tatkala ada bala, itu bagi kita adalah wahana untuk meregup kecintaan Allah. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang sabar dalam menghadapi bala. Bahkan bala adalah bagian dari bukti cintanya Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu, fa in radiya falahu ridha, wa in sakhita falahu sukhtan." Atau kama qala Rasul. Sesungguhnya Allah apabila dia mencintai sebuah kaum, maka dia akan mengujinya, menimpakan bala padanya. Maka apabila dia ridho, Allah pun ridho. Apabila dia tidak terima, maka Allah pun murka. Sungguh, dari sini kita tahu bahwasanya hakikatnya bala bagi orang mukmin itu adalah kasih sayang Allah. Kenapa kok begitu? Karena musibah bala yang menimpa kepada kita bagi orang mukmin itu adalah pembersih dosa-dosa kita. Yang bisa membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian taksir sawab untuk memperbanyak pahala-pahala yang kita dapatkan. Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas. Orang-orang sabar itu akan dibalas pahala-pahalanya dengan tanpa hitungan. Dengan tanpa hisab. Artinya Allah sendiri yang bisa menghitung itu. Sesungguhnya bala yang ditimpakan kepada orang mukmin itu adalah untuk meninggikan derajat. Maka orang mukmin dalam menghadapi bala, alal bala'i sabirin, dia menerima sabar. Maka di dalam ujung surat yang saya baca tadi, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabir. Masyiral muslimin, Bapak, Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi ketentuan Allah, hidup ini di dunia ini adalah tempatnya bala, darul bala. Karena diciptakannya hidup dan mati linabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji. Jadi ujian ini memang sudah menjadi ciri khas kehidupan dunia. Pasti Allah akan menguji kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh aku akan. Walanabluwannakum. Ya, tauhidnya dua. Sungguh aku Allah akan, benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsi minal amwal wal anfus, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa. Juga kurang dalam buah-buahan, dalam pangan. Tapi ujungnya wa basyiris sabirin, itu semua adalah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Karena apa? Karena orang-orang yang sabar, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dia akan mendapatkan rahmat tadim dari Allah. Rahmat ini adalah balasan yang sempurna bagi orang-orang sabar. Tidak ada yang lebih dari ini. Makanya para bapak, saudara-saudara sekalian, marilah kita menjadi orang pribadi-pribadi yang sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ditimpakan Allah kepada kita. Yakinlah bahwasanya Allah menimpakan cobaan ini sekadar kemampuan kita. Dan tahu persis terhadap apa yang ada pada kita. Allah tidak pernah menganiaya kita dan menyiksa kita, tidak. Tetapi Allah berkeinginan untuk menghapus dosa-dosa kita, memberikan banyak ibrah dan pelajaran hikmah yang akan dilimpahkan kepada kita. Nah, orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang menancapkan di dalam hatinya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila tertimpa musibah, orang-orang ini senantiasa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali.
Bukankah dulu kita tidak ada, kemudian Allah mengadakan? Dan nanti kita juga tidak akan ada di dunia, akan kembali kepada Allah yang mengadakan kita. Bukankah dulu kita tidak punya apa-apa, kemudian Allah memberi apa-apa kepada kita? Dan nanti pun akan kembali kita meninggalkan apa-apa yang diberikan Allah kepada kita. Hanya menunggu waktu. Maka ada orang yang gelisah karena banyaknya kerugian yang ditanggung. Ada yang gelisah karena banyak harta benda yang harus terkuras karena wabah ini. Ingatlah, itu semua hanyalah pemberian Allah. Pada saatnya nanti juga kita akan kembalikan. Kita akan kembali, akan pisah terhadap apa-apa itu. Dulu kita lahir tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa. Kemudian Allah memberi apa-apa. Memberi rezeki, memberi berbagai macam anugerahnya. Maka apabila itu kita keluarkan untuk jalan Allah, sudahlah itu tepat. Dan sesungguhnya apa yang kita keluarkan di jalan Allah itulah yang langgeng yang akan bersama kita. Maka prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita kembali, harus ditancapkan di dalam hati kita. Harus benar-benar nancap di dalam hati kita sehingga kita ini akan insya Allah ada atau tidak ada itu karena kita ada yang mengadakan, itu tidak ada pengaruh. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak takut terhadap apa yang akan datang dan tidak sedih menghadapi ma huwa fa'at dari apa-apa yang hilang dari kita. Toh dulu kita juga tidak ada. Tapi yang menjadi keprihatinan kita adalah apakah keberadaan kita diridhoi oleh Allah yang mengadakan kita? Apakah kita ini dicintai oleh Allah yang telah menciptakan kita? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab dalam langkah dan perbuatan kita. Kita jawab dengan amal dan sikap hidup kita. Insya Allah dengan menambah pengetahuan kita, dengan senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Kita mengangsu kawruh, mengangsu ilmu-ilmu yang bermanfaat, kemudian kita amalkan, maka insya Allah iman itu akan tumbuh kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sehingga keyakinan itu akan menancap di dalam hati kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Wa maulana, dialah Allah yang pelindung kita, pengayom kita, tempat bergantung kita. Kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah kita bergantung. Ifafillah rahimakumullah. Kata-kata mutiara yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Athaillah tadi. Bahwasanya ilmu kita, makrifat kita kepada Allah, itu akan membuat kita itu ringan dalam menghadapi bala, dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ditimpakan kepada kita. Insya Allah kita akan keluar dari wabah ini dalam keadaan maghfuran, diampuni oleh Allah. Insya Allah kita akan keluar dalam wabah ini dengan keadaan dirahmati oleh Allah. Manakala kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk taqarrub, untuk mendekat kepada Allah, untuk berbuat dan bersikap yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saudara-saudara sekalian, semoga sedikit yang saya sampaikan ada kemanfaatan bagi pribadi saya dan umumnya kepada ikhwafillah semua. Semoga kita senantiasa dijaga dari perasaan protes kepada Allah, dari perasaan tidak terima kepada Allah. Senantiasa kita dikuatkan iman kita, ridho terhadap menerima apa-apa ketentuan Allah, bersyukur terhadap apa-apa yang dilimpahkan, dinikmatkan Allah kepada kita.
dan sabar menghadapi cobaan-cobaan yang ditimpakan kepada Allah. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang diberi keikhlasan dalam setiap amal, dalam setiap sikap, dalam setiap ibadah kita. Dan inilah kekayaan kita yang akan bisa menarik ridho dan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwafillah rahmatullah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Enak. From Syekhul Islam to everyone. Assalamualaikum Abah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa istiqomah dalam ketaatan dikala kondisi seperti ini? Syekhul Islam. Ada pertanyaan dari saudara kita Syekhul Islam. Beliau bertanya bagaimana caranya kita bisa istiqomah di dalam keadaan yang semacam ini. Ihwafillah rahimakumullah. Sungguh istiqomah itu adalah anugerah yang sangat besar bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bahkan melebihi min alfi karoman, 1000 dari kemuliaan keramat-keramat yang diberikan Allah kepada para wali-walinya. Tetapi istiqomah ini memang sesuatu yang perlu dan harus kita upayakan. Harus kita upayakan. Karena tidak begitu saja dapat anugerah yang semacam ini. Tidak begitu saja kita ini diberi kayak seperti itu. Maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Untuk meniti istiqomah itu kita harus berjuang, jihad, bersungguh-sungguh dalam meniti amal. Pertama adalah kita harus innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Harus menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita itu dengan ilmu dan amal. Bukan sekedar wacana, bukan sekedar teori, tetapi harus diamalkan. Iman inilah yang akan mengokohkan bangunan amal kita. Kalau sudah amal kita ini kokoh, akar-akarnya, maka diterpa badai kayak apapun, dihempas badai kayak apapun, dia tetap kokoh. Tetap berdiri menjulang. Pertama adalah iman. Maka kuatkan iman, harus dengan ilmu dan amal. Tidak cukup dengan amal. Tidak cukup dengan amal. Harus dengan ilmu dan amal. Yang kedua, ketika kita ibaratkan tumbuhan amal kita itu bagikan tumbuhan, maka perlu ada perawatan. Perawatan itu apa? Maka satu adalah pupuk-pupuk ketaatan-ketaatan yang lain. Itu berupa stamina rohani. Maka upayakan untuk senantiasa menambah gizi untuk rohani kita. Baik itu dengan tilawah, baik itu dengan qiyamul lail, baik itu dengan mujalatus shalihin. Kita bergabung kepada orang-orang soleh. Ini akan membawa kita wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah kamu bersama orang-orang yang shadiq, yang benar. Yang membawa kita akan menjaga keistiqomah kita. Jadi kita masukkan diri kita kepada bi'ah salihah. Kepada sebuah lingkungan yang baik, kondusif untuk bisa menjaga ketaatan kita. Kemudian harus kita rawat. Harus kita rawat. Itu adalah ada hama-hama afatut ta'ah.
Afatut ta'ah itu hama-hama bisa menghancurkan ketaatan kita. Apa itu yang terkait dengan hati kita? Adanya penyimpangan niat. Maka pertama kali koreksi niatnya. Orang istiqomah itu orang-orang yang lurus ibtigha mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Tapi kalau ada pamrih-pamrih tertentu, setelah pamrih itu ada, sudah selesai. Ada orang yang qiyamul lail karena pengen lulus, setelah lulus sudah. Ada yang orang membaca Quran karena ingin dapat jodoh, setelah dapat jodoh sudah. Orang yang istiqomah itu sampai dia ini bertemu kepada Allah. Man kana yarju liqa Allah wal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sampai dia itu bertemu kepada Allah sang pemberi nikmat. Jadi pertama, hama dari amal kita itu adalah salahnya niat. Entah itu karena ria, entah karena ujub dan sebagainya. Yang kedua, ya, yang menjadi hama kita ini ada beberapa yang bisa mengotori kita. Adalah pertama yang bisa menghalang-halang kita adalah kesibukan dunia yang membelenggu hati kita. Maka kita harus mencoba la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Memaksa kita jangan sampai dunia, harta, keluarga itu bisa melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Ada setan, memang setan ini diciptakan Allah sebagai sparring partner kita untuk supaya kita semakin tangguh, memang untuk menghalang-halangi kita, membujuk kita untuk tidak taat lagi. Ada nafsu kita. Maka nafsu kita ini harus kita kendalikan sepenuh tekad kita. Maka ibaratnya nafsu itu seperti macan. Kalau dia mau menerkam, nggak takut apapun. Maka caranya adalah dibelenggu, jangan sampai dia menerkam. Salah satu membelenggu nafsu itu adalah bagaimana kita ini bisa wanahan nafsa 'anil hawa. Satu syariat yang disyariatkan oleh Islam itu dengan proses siam. Puasa ini salah satu cara untuk membelenggu nafsu kita. Insya Allah ketika ini kita rawat, hama-hama kita singkirkan, kemudian kita pupuk dengan hal-hal yang tadi, insya Allah Allah akan memberi hidayah, memberi taufik, membimbing kita untuk istiqomah, ketaatan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Assalamualaikum Ustaz Afwan, saya ingin bertanya bagaimana cara kita bisa ikhlas menerima sabar dan berlapang dada atas salah satu dari banyak ujian yang diberikan Allah. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita bisa ikhlas, bisa sabar menghadapi cobaan-cobaan dari Allah. Ini semua yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah adalah berbaik sangka kepada Allah. Kita yakin Allah itu sayang kepada kita. Maka seorang yang sayang tidak akan menganiaya, berbuat jelek kepada yang disayangi. Maka apa saja yang ditimpakan kepada kita itu dari kasih sayang Allah yang maha sayang kepada kita. Maka kita harus husnudzon kepada Allah. Apapun itu. Walaupun sesuatu itu kayak-kayaknya berat kita terima. Tapi saya yakin ini buah dari kasih sayang Allah. Saya contohkan tadi seperti itu. Kadang-kadang sama-sama mencubit. Kalau yang mencubit itu adalah yang kita cintai atau yang menyayangi kita, maka terasa nikmat. Maka jadikanlah balak-balak, walaupun sakit, itu seperti cubitan Allah yang mencintai kita. Pertama itu. Yang kedua, tanamkan di dalam hati kita bahwasanya balak itu ada dan untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita. Untuk apa? Untuk membuat kita derajatnya tinggi di hadapan Allah. Untuk pahala yang tidak terhitung yang akan dicurahkan kepada kita.
Bukankah ini keberuntungan yang luar biasa? Makanya orang-orang yang sabar itu kata Rasulullah, ma'u'tiya ahadun khairan wa ausa'a minas sabr. Tidak ada sesuatu yang diberi yang lebih baik dan lebih luas daripada orang diberi kesabaran. Karena itu tadi, orang bisa sabar menerima bala, artinya dia bersih dari dosa, tinggi derajatnya, dan diberi pahala yang berlimpah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum, bagaimana hikmah bala terhadap pendidikan baik sebagai guru, orang tua maupun santri? Masya Allah. Pertanyaan yang ketiga, apa hikmah keadaan ini balak yang ada pada saat ini terhadap dunia pendidikan? Masya Allah, sudah lama kita tidak berkumpul dengan santri-santri kita. Tapi bukan berarti kita tidak belajar dengan santri-santri kita. Kita tetap berkomunikasi dan selalu membimbing. Saudara-saudara sekalian, proses belajar, memang ini proses belajar ini cara turuknya, jalannya itu sangat banyak. Tapi sumbernya satu, Allah yang maha alim, Allah yang maha mengetahui. Prosesnya itu banyak sekali. Jadi yang pertama hikmahnya adalah mari kita berorientasi kepada Allah. Kita belajar ke Maha Guru Allah, orientasinya niatnya karena Allah. Karena kadang-kadang kalau di rumah kita tidak ada yang mengawasi. Kalau di ngajarnya juga di rumah, guru-guru juga kadang-kadang tidak ada pengawasan-pengawasan dari kepala sekolah dari yang lain. Maka hikmahnya pertama adalah proses tarbiyah adalah proses pendidikan. Proses pendidikan ini adalah proses luhur meneruskan misi Rasul. Maka tatkala begitu maka niatkanlah karena Allah, niatkanlah karena Allah sehingga yang mengawasi yang termasuk yang mengupah itu juga Allah. Maka terus berilah kemanfaatan, berilah ilmu sebanyak-banyaknya kepada sesama. Itu bagi guru, cukuplah Allah sebagai hasibah yang menghisab kita. Bagi murid, cukuplah Allah sebagai alimah yang mengetahui kita. Maka kita harus belajar. Banyak cara untuk bisa pintar. Bukankah banyak kita waktu, punyakanlah banyak waktu ketika kita di rumah yang kosong untuk bisa lebih mutolaah dalam pelajaran. Tapi yang jelas terus pendidikan itu harus ada. Pendidikan tidak harus dari guru dan tidak harus bersama-sama. Maka ada guru-guru yang bisa kita dapatkan di sekitar kita, dari orang tua kita, dari teman-teman kita, dari guru-guru di sekitar kita, para ulama-ulama di sekitar kita, para saintis-saintis di sekitar kita, atau yang dibeberkan dalam situs-situs internet yang bisa kita serap dengan memohon ya kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhasil kita juga memberikan sebaik-baiknya, cukup Allah sebagai pengawasnya. Murid juga begitu. Juga karena Allah dan mengambil ilmu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya dari sumber manapun yang baik. Kemudian kalau tidak tahu, maka konsultasikan kepada fas'alu ahla dzikri, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang kita anggap ngerti. Nah, insya Allah dengan jauhnya interaksi dohir kita, kadang-kadang membuat kita ini semakin ikhlas dalam mendoakan anak-anak didik kita. Dengan jauhnya fisik kita, kadang-kadang hati kita semakin dekat. Zurhibban tazdad hubban. Kita ini kalau sudah nggak ketemu, kadang-kadang kangennya muncul, cintanya muncul, sayangnya muncul. Guru-guru semakin sayang kepada santri, santri pun semakin butuh kepada guru, sehingga saling doa, mendoakan. Disinilah doa akhi fi dhahril ghaib itu adalah sangat mustajab. Doa saudara
ketika saudaranya tidak tahu itu sangat mustajab. Itu doa yang terpanjatkan di rumah kita, kepada guru-guru kita, ke dalam murid-murid kita, kepada saudara-saudara kita di rumahnya masing-masing. Insya Allah doa inilah yang akan mencurahkan rahmat dan kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup, waktunya sudah sempurna. Marilah saudara-saudara sekalian, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis ini mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah meridhoi kita, merahmati kita, menjadikan kita dan keluarga kita dan handetolan kita menjadi hamba-hamba yang dirahmati, diridhoi oleh Allah. Dan kita doakan semoga aja bala corona ini segera diambil, diangkat oleh Allah, sehingga yang mau naik haji bisa ke Baitullah, yang mau umrah bisa umrah ke Baitullah. Semoga ibadah-ibadah yang lain tidak terganggu, kita bisa jamaah, kita bisa Jum'ah, dan seluruhnya ibadah jamaiyah kita bisa tidak terganggu. Semoga kita semakin optimal dalam mengabdi dan menyembah kepada Allah. Ada hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'alim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal hadi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limu'allimina wa limasyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, ya Allah. Bahagiakanlah mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka taman-taman surgamu, ya Allah. Berilah rahmat mereka, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami. Pembimbing-pembimbing kami. Syekh-syekh kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami. Umat Islam sedunia ini, baik yang mati maupun yang masih hidup, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintaimu, ya Allah. Mencintai nabimu, ya Allah. Mencintai orang-orang yang kau cintai, ya Allah. Mencintai apa-apa yang kau cintai, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan, hidayah, taufik kepada kami, ya Allah. Untuk senantiasa meniti jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas dalam setiap ibadah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas dalam setiap ucap sikap kami. Ya Allah, terimalah amal baik kami. Terimalah puasa kami, sholat kami, qiraah kami, sedekah kami, ya Allah. Jadikanlah itu wahana untuk Engkau bisa mencintai kami, ya Allah. Jadikanlah itu menjadi wasilah untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami orang-orang yang bersaudara karena-Mu, ya Allah. Mencintai karena-Mu, ya Allah. Ikatkanlah hati kami karena cinta kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Angkat wabah corona dari dunia ini, ya Allah. Sehingga kami bisa mengabdi kepada-Mu. Sehingga kami bisa berjamaah di masjid-masjid-Mu. Sehingga kami bisa berziarah ke Baitullah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kami kekuatan. Berilah kami kesempurnaan iman. Berilah kami terang hati, keluasan hati untuk bisa menerima ridho terhadap segala ketentuan-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Kau telah berikan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sabar menghadapi cobaan-cobaan yang Kau timpakan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak turun kami, anak didik kami, seluruh saudara-saudara kami.
orang-orang yang Kau ridhai, engkaulah orang-orang yang Kau beri rahmat, hidayah, taufik untuk istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Jaga mereka ya Allah dari fitnah zaman ini. Jaga mereka ya Allah dari kenistaan akhlak. Jaga mereka ya Allah dari perzinahan. Jaga mereka ya Allah dari narkoba. Jaga mereka ya Allah dari suul adab. Jaga mereka ya Allah dari durjana, maksiat kepadamu ya Allah. Jadikanlah mereka hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Bimbing mereka ya Allah untuk istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afiyah dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah. Allahumma shif anna hadzal waba wal bala wal ghala wal fahsya wa shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baldatina hadha khasah wa min sa'il buladil muslimin 'amah. Allahumma ya Allah. أحسننا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Marilah kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.